Jenderal Rusia bongkar jika negaranya tidak akan berhenti di Ukraina karena serangan negara Putin akan berlanjut ke Eropa. Строевая подготовка, она, конечно, является неотъемлемой частью воинской службы. Она формирует элементы личности. А что касается техники и вооружения, конечно, это абсолютно высокотехнологические средства поражения. Картошку в армии сейчас чистят или все-таки нет? Нет, картошку. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Seperti apa yang diprediksi banyak orang menjadi nyata jika Rusia tak akan membiarkan negara yang membantu Ukraina melenggang begitu saja, sebab serangan ke Ukraina hanyalah batu loncatan bagi Kremlin untuk menyerang Eropa, khususnya negara-negara NATO yang telah menyokong Ukraina dengan bantuan senjata dan menjadi provokator, dan juga pemberian sanksi ke Rusia. Maka mereka tinggal tunggu waktu saja. Kami siap berperang berapa lama pun demi menghancurkan para musuh. Sementara itu, seorang jenderal Rusia yang baru dipromosikan oleh Presiden Vladimir Putin pekan ini memandang invasi ke Ukraina hanya sebagai batu loncatan. Untuk perang lebih lanjut dengan Eropa, Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 tahun lalu, memicu kekhawatiran dari banyak analis bahwa Kremlin mungkin memiliki ambisi lebih besar selain mengambil kendali atas negara tetangganya. Para komentator dan anggota parlemen Rusia sering kali memicu kekhawatiran tersebut dengan retorika anti Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO sepanjang perang yang secara rutin menyerukan serangan langsung terhadap target-target di Eropa dan bahkan Amerika Serikat. Putin menaikkan pangkat Letnan Jenderal Andrei Mordivchak menjadi Kolonel Jenderal. Komandan militer tersebut telah bertugas sebagai Komandan Distrik Militer Pusat dan pengelompokan pasukan pusat Rusia di Ukraina. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Rusia 1 milik Kremlin yang klipnya beredar luas di media sosial, Mordivchak mengatakan dia yakin perang Rusia di Ukraina akan berlangsung cukup lama dan meluas di masa depan. Saya pikir masih ada banyak waktu untuk dihabiskan. Tidak ada gunanya membicarakan jangka waktu tertentu jika kita berbicara tentang Eropa Timur, yang mana kita harus melakukannya. Tentu saja akan lebih lama, kata jenderal itu. Ukraina hanyalah batu loncatan. Tanya pewawancara, kemudian seperti dikutip dari Newsweek, iya, dia mengatakan tentu saja. Ini hanyalah permulaan. Jawab Mordivchak yang melanjutkan dengan mengatakan perang tidak akan berhenti di sini. Pemimpin Rusia dan sekutunya telah berulang kali mengatakan mereka tidak memandang Ukraina sebagai negara yang merdeka dari Rusia dan mengatakan bahwa negara berdaulat tersebut harus dikembalikan ke bawah kendali Moskow. Beberapa sekutu Putin sering melontarkan kemungkinan perluasan invasi Kremlin ke negara-negara NATO termasuk Polandia dan beberapa negara Eropa Timur lainnya. Para analis mengutip visi Presiden Rusia dan saran untuk memperluas perang dari berbagai sekutunya sebagai tanda-tanda yang mengkhawatirkan bahwa Moskow dapat mendorong upaya militernya keluar Ukraina. Para pemimpin NATO membela bantuan militer dan juga kemanusiaan mereka di Ukraina dengan mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk mencegah Putin mendorong pasukannya lebih jauh ke barat menuju Eropa. Negara-negara Eropa Timur seperti Polandia adalah salah satu negara yang paling keras membela Ukraina karena para pemimpin mereka khawatir berbatasan mereka akan ditantang oleh pasukan Putin.
Para pemimpin Rusia mengklaim bahwa invasi Moskow ke Ukraina merupakan upaya defensif untuk mencegah ekspansi NATO dan juga untuk melindungi penutur bahasa Rusia di Ukraina dari genosida. Mereka mengklaim bahwa pemerintahan Kiev dipimpin oleh Nazi dan juga mengatakan bahwa Ukraina terlalu mendukung hak-hak LGBTQ. Banyak yang menganggap klaim Nazi ini sangat aneh. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky adalah seorang Yahudi dan merupakan penutur asli bahasa Rusia. Selama kampanye pemilu 2019, dia menuai kritik karena aksennya saat berbicara. Kekecewaan NATO terhadap pasukan Volodymyr Zelensky tak terbendung, dibantu dengan banyak senjata tenaga hingga jutaan dolar rupanya tak mampu bikin keok Rusia yang tanpa suntikan dari Fakta Pertahanan atau negara Eropa lainnya. Salah satu sumber mengatakan jika NATO mulai menghentikan bantuannya dan menolak permintaan senjata baru oleh Presiden Ukraina, bisa nanti malah NATO yang bergerak melawan Ukraina karena mereka belum mendapat keuntungan apa-apa dari invasi ini, bahkan cenderung merugi dan kewalahan hadapi beruang merah. Seperti diketahui, serangan balik Ukraina terhadap pasukan Rusia telah gagal berkali-kali memenuhi ekspektasi NATO. Aliansi militer pimpinan Amerika Serikat itu selama ini terlalu optimis tentang kemampuan militer Kiev. Kesimpulan itu dilaporkan surat kabar Inggris The Times, mengutip seorang perwira Amerika yang tidak disebutkan namanya. Surat kabar itu juga mencatat bahwa para pejabat di Kiev mulai menyalahkan pendukung barat mereka karena kurangnya tekad mereka. Dalam laporan yang ditulis oleh Mark Galotti, penulis lebih dari 20 buku tentang Rusia, The Times mengutip seorang perwira militer Amerika Serikat yang terlibat dalam pelatihan anggota dinas Ukraina. Dia menambahkan, Anda tidak dapat berperang melawan optimisme. Pejabat Amerika Serikat lainnya yang juga berbicara tanpa bersedia ditulis namanya mengatakan, kepada surat kabar tersebut, kami belum menutup buku pada tahun 2023 ini, tetapi kami meningkatkan pemikiran kami tentang tahun 2024. Galeotti dalam laporannya memperkirakan bahwa Kiev memiliki waktu paling lama 2 bulan untuk membalikkan keadaan sebelum hujan musim gugur, mulai membuat tanah tidak dapat dilalui untuk perangkat keras militer pada bulan November.